Halo semuanya, jumpa lagi di sini Indonesian Podcast. Apa kabar kalian semua yang saat ini sedang mendengarkan podcast ini? Gua harap kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Gua harap kalian semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan gua ingin agar kalian mencari posisi yang terenak untuk mendengarkan podcast ini agar kalian tidak bosan dan ya gitu aja deh basa-basi yang gue harus lakukan di tiap podcast. BTW kali ini mungkin agak sedikit berbeda. Gue membahas tentang hal-hal yang kali ini topiknya bukan soal mental issue, bukan soal love issue ataupun family issue, tapi gue bakalan bahas bagaimana sih cara bikin podcast. Karena kan YouTube gue ini sekarang kan lagi fokus di podcast. Jadi ada baiknya kalau gue membahas tentang bagaimana cara bikin podcast. Sebelum kita masuk tentang bagaimana caranya, harusnya kita tahu kan dulu sejarahnya. Bagi gue ini gue sedikit mengutip dari website Dewa Web tentang sejarah podcast. Kalau kita sudah kenal teknologi komunikasi terkini, kita pasti kan pernah dengar istilah podcast. Jadi katanya di sini sejak tahun 2018 podcast itu kembali mencuat ke permukaan dan menjadi salah satu marketing trends bersama AI, video marketing, influencer dan sebagainya. Dan di sini tercatat bahwa podcast itu adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh banyak orang. Berbeda dengan radio yang ditayangkan secara langsung dari frekuensi tertentu. Bagi kita, podcast itu bisa kita dengarkan kapanpun di internet. Dan juga beda dengan radio ya. Di radio itu kan semua terjadwal, semua sudah ada waktunya. Misalkan jam 8 lu bakalan dengerin siaran radio ini, jam 7 lu bakalan dengerin siaran radio ini. Tapi kalau podcast itu lebih bebas lah, lebih fleksibel dia. Lu misalkan tinggal buka Spotify, lu ketik podcast Indonesian Podcast dan lu dengerin aja. Misalkan lu lagi santai atau lu mau olahraga, lu bisa dengerin. Jadi itulah kelebihannya dari podcast. Dia lebih fleksibel karena tidak terikat. Dan juga kalau di radio, sementara misalkan gue pernah dulu tuh sementara asik-asik denger lagu lumpuhkanlah ingatanku, tiba-tiba sementara asik nyanyi muncul tuh iklan motor. Di tengah kegalauanku mendengarkan lagu itu di radio, tiba-tiba iklan motor muncul dan mengganggu, merusak moodku. Ini beda loh kalau bedanya dengan podcast. Kalau podcast itu nggak akan ada iklan, kecuali dulu dengerinnya di YouTube yang sudah termonetisasi. Pasti akan muncul iklan. Kalau kayaknya gua rasa mungkin di Spotify entah ya, dulu belum ada iklan. Nggak tahu kalau sekarang Spotify-nya udah masang iklan. Tapi banyak kok selain Spotify yang lu bisa dengerin. Ada Apple Podcast, ada Anchor, dan masih banyak yang lainnya. Istilah podcast itu pertama kali diusulkan oleh jurnalis The Guardian Ben Hammersley pada 2004. Kata podcast artinya merupakan singkatan dari play on demand dan broadcast. Lalu akhirnya diadopsi oleh salah satu produk Apple, iPod, dan aplikasi Apple Podcast. Sekitar 1 tahun sejak Apple merilis fitur podcast ini di tahun 2005, siaran audio sudah mulai bermunculan dari berbagai jaringan radio seperti BBC, CBC, Radio One, NPR, dan sebagainya. Dan saat ini tidak hanya media-media penyiaran besar yang bisa menayangkan podcast, tapi kita juga bisa membuat podcast sesuai kemauan kita sendiri. So, bagaimana cara buat podcast? Yang pertama,
lu harus milih dulu di mana lu mau mendistribusikan podcast lu. Misalkan di Anchor atau di YouTube. Bagi gue sendiri, gue ke YouTube karena gue suka di YouTube aja. Gue sendiri ke YouTube karena gue suka ke YouTube aja sih. Kalau di lain gue belum terbiasa dan gue pasarnya memang ngincarnya di YouTube. Terus yang kedua, lu tentuin dulu tema yang akan lo bahas tentang apa. Karena bagi gue jangan random. Misalkan hari ini lu bahas olahraga, besoknya lu bahas tentang cinta, besoknya lagi bahas makanan. Ini membuat orang-orang tidak bisa menemukan manfaat dari podcast lu. Maksudnya kan orang akan mendengarkan podcast lu kalau itu punya tujuan yang jelas, punya arah yang jelas, dan punya manfaat yang jelas. Jadinya orang bisa mengingat podcast lu. Misalkan lu mau bahas, misalkan lu tentuin bahasan tentang otomotif, maka orang akan, oh ini podcastnya tentang otomotif. Jadi gua kalau mau dengerin podcast yang otomotif, gua bakalan kesini karena ini tentang otomotif. Berbeda lagi kalau lu bahasnya random. Jadinya orang kayak, oh ya kebetulan cuman dia memang bahas tentang otomotif, yang lainnya dia bahas yang lain. Jadi gue cari podcast lain aja yang lebih konsisten bahas satu topik. Jadi gitu. Gue sendiri lebih menentukan ke mental issue, love issue, dan family issue. Jadi penting bagi lo untuk menentukan temanya apa yang akan lo bahas. Terus yang ketiga, lo harus mempersiapkan alat-alatnya. Di zaman yang serba maju ini, lo nggak perlu beli mic mahal-mahal ataupun mixer. Kalau lu lagi nggak ada duit dan mau memulai dari awal, lu cukup gunain HP lu rekam suaranya, edit, dan masukin di Anchor atau YouTube dan lain sebagainya. Dan nanti hal seperti mic dan lain sebagainya itu bisa menyusul, bisa lo upgrade ketika lu udah punya duit yang cukup, lu udah terkenal. Jadi itu tidak dibatasi oleh alat juga ya. Dan yang keempat, lu harus latihan berbicara. Lu harus memperjelas intonasi suara lu, karena orang dengerin podcast lu itu dengerin suara lu. Kalau suara lu itu gitu lebih banyak nya, justru orang tidak suka. Tapi bagi gue masih normal sih kalau banyak nya. Gue juga masih banyak gue jadi masih banyak nya juga. Gue masih belajar juga. Lu belajar bicara di depan cermin, lu belajar bicara sendiri biar lu gampang terbiasa. Ketika lu memulai podcast, lu nggak gampang habis kata-kata, lu nggak gampang gugup dan lain sebagainya. Intonasi suara lu bisa lebih jelas. Terus setelah itu lu tinggal buat konsisten dan upload, gitu aja. Simple kok. Tapi tujuan lu ke podcast apa dulu? Jangan lu ke podcast karena ingin terkenal. Bagi gue jangan ke podcast karena terkenal. Karena lu mau terkenal dan pilih podcast, lu harus memulai dari awal, sedangkan lu belum punya nama, dan orang-orang gak akan butuh waktu yang lama orang-orang untuk menotis lu. Dan kalau tujuan lu untuk terkenal, aslinya lu gak akan konsisten buat karya. Kecuali lu memilih podcast karena emang lu mau menjadikan media ini sebagai tempat bagi lu untuk sharing, untuk berbagi ilmu, berbagi pendapat. Nah, itu bisa. Dan seiring waktu lu akan terkenal dan didengar oleh banyak orang. Dan kalau lu menjadikan podcast ini maksudnya lu masuk ke podcast ini dengan tujuan yang jelas, maka lu akan menikmati proses ini. Lu akan semakin meningkatkan karya lo, meningkatkan kualitasnya. Berbeda kalau tujuannya dari awal untuk uang ataupun lu ingin jadi terkenal. Lu lebih fokus jadi terkenalnya dan uangnya daripada meningkatkan karya lo. Gue sendiri prefer ke podcast karena dari dulu gue suka bicara. Dulu itu kalau gue bicara selalu cepet. Banyak orang yang sudah mengakuinya, yang katanya mereka ngomong, lah Ari lu bicaranya kecepetan, pelangin dikit dong. Tapi gue gak bisa. Dan gue suka untuk berbagi sesuatu. Dan aslinya juga gue suka ngomong sendiri. So podcast ini adalah pilihan tepat. Gue di sini ngomong sendiri, meskipun akan didengarkan banyak orang nanti, tapi gue kan ngomongnya sendiri sekarang. Gue bisa berbagi hal-hal yang ingin gue bagikan. Dan gue ingin menjadikan podcast ini sebagai suatu karya, sehingga ketika gue udah berhenti nanti suatu saat nge-YouTube, atau gue udah tua, gue bisa kembali mendengarkan suara-suara gue di masa muda gue. So itu yang bisa gue bagiin. Itu yang bisa gue bagiin di podcast kali ini. Kuncinya agar podcast lu bisa
didengar banyak orang, yaitu konsisten, tingkatkan kualitasnya, dan fokus di satu topik. Sebelum lu memulai podcast, lu harus riset dulu topik apa yang akan lu bahas, kumpulin data-datanya, baru deh lu bisa bicara. Karena kalau lu podcastnya nggak pakai penelitian, maksudnya nggak mencari tahu apa yang akan lo bahas dan asal-asal ngomong aja, orang bisa menilai perbedaannya dan orang akan tidak 2 kali lagi mendengarkan podcast lo. So itu yang bisa gue bagiin, udah 10 menit lewat 5 detik ini, dan itu yang bisa gue bagiin. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info berikutnya. So, salam pamit.